Selamat siang Bapak Ibu, acara pemilihan Ketua IKA Farmasi Unpad. Kepada hadirin dipersilakan untuk mengganti format nama dengan format angkatan underscore nama karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Yang kami hormati Ketua Ikatan Keluarga Alumni Farmasi Universitas Padjadjaran, serta yang kami hormati seluruh peserta kegiatan pemilihan Ketua Ikatan Keluarga Alumni. Selamat datang di acara pemilihan Ketua Ikatan Keluarga Alumni Farmasi Unpad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara siang hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jessica dan saya Mutiara akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Mari kita buka acara hari ini dengan membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan membacakan doa agar acara diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai tapi dicukupkan. Acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Unpad. Hadirin yang hadir baik secara luring ataupun daring, dimohon untuk berdiri. Universitas kita Padjadjaran, tempat bernaung insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Padjadjaran lambang suci alma
dengan cita alma materku tercinta. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Cara yang selanjutnya adalah penyampaian kata sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua IKA Farmasi Unpad, Bapak Apoteker Ruswanto. Kepada Bapak Apoteker Ruswanto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Dekan Farmasi Swasta Jajaran, Profesor Apoteker Ajeng MSI, kemudian Sekretaris IKA Dr. Widodo, kemudian Bapak Prof. Nasir ya, kemudian Pak Ardiansyah, Ibu Nur Rahayu Ningsih, kemudian mahasiswa ya. Pertama-tama kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillah, dan kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Sebenarnya Kang Rus belum ada mandat untuk mewakili ketua karena sampai saat ini ketua belum pernah online. Cuman Kang Rus dengan sekretaris Pak Widodo yang memberanikan diri bahwa acara ini kita akan laksanakan karena sudah mungkin kita alumni menanyakan sampai saat ini kok belum ada pergantian. Padahal kita tuh limitnya tahun 2018, ya sudah lebih 4 tahun, dan selama ini mungkin kita menanti-nanti, Kang Rus juga menanti-nanti, karena ini Kang Rus sudah terlalu senior untuk mengurusi alumni ini. Mudah-mudahan hari ini atau sekarang ini kita dapat mendapatkan pengurus yang baru, walaupun mungkin sampai saat ini kalau lihat dari animonya kayaknya tidak ada, ya kan? Tapi Kang Gus belum lihat, ada sih ada, cuman mungkin belum tiap angkatan mengajukan. Cuman ya itu Kang Gus pada waktu reuni-reuni yang lalu Kang Gus pernah bicara-bicara masalah kepengurusan kelanjutannya, yaitu yang tadi Kang Gus pernah tulis di WA, yaitu Direktur Operasi Bio Farma ya, Kang Tatan, kemudian Dirjen Farmalkes, Ibu Dita. Nah ini mudah-mudahan Kang Gus banyak konsep untuk mendukung itu, walaupun mungkin dari teman-teman sejawat alumni yang lain ada yang berminat, Kang Rus sih mendukung. Maksudnya alumni ini harus harus di manage dengan profesional. Walaupun ini mungkin Kang Rus dan kawan-kawan yang lalu mungkin belum profesional, ya mohon maaf. Dan kepada Ibu Dekan juga mohon maaf sampai saat ini kita hanya ketemu online. Nah saya kira dari pengurus hanya minta maaf aja karena kepengurusan ini belum bisa maksimal untuk mengayomi sejawat alumni. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya mungkin bisa ke pilkada ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ruswanto. Terima kasih Bapak Ruswanto atas sambutannya.
Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, Ibu Profesor Dr. Apoteker Ajeng Diantini MSI. Kepada Profesor Ajeng, kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu yang hadir. Di sini khususnya ada Kang Ruswanto sebagai Wakil Ketua IKA alumni Unpad Komfak Farmasi. Kemudian juga ada Sekretaris IKA Pak Dr. Sri Widodo, juga hadir Ketua Dies Fakultas Farmasi ke-64 Profesor Dr. Nasrul Watoni, juga hadir di sini. Di sini ada Pak Dipta, dan juga teman-teman BEM yang membantu acara pada hari ini. Juga terlihat ada Pak Adriansyah dan juga Ibu Nur. Terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir karena menyempatkan diri di antara kesibukan untuk bisa hadir pada acara siang hari ini. Walaupun kita lihat baru sedikit ya, harapannya banyak yang bisa urun rembuk untuk berdiskusi tentang Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Untuk untuk fakultas sendiri ya, khususnya untuk Unpad dan juga untuk fakultas sendiri, fakultas itu tidak bisa berkembang tanpa bantuan dari alumni Fakultas Farmasi, walaupun kita baru fakultas itu tahun 2006. Sebelumnya kita kan jurusan farmasi, bagian dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Tetapi kalau ulang tahun kita hitung dari lahirnya ya, dari tahun 59, sehingga pada Februari 2023 itu adalah Dies Fakultas yang ke-64. Tentu saja kita ingin keluarga alumni Fakultas Farmasi Unpad ini juga mempunyai keeratan hubungan, ikatan emosional, khususnya dengan fakultas atau dengan jurusan yang sudah membesarkan kita seperti sekarang ini. Walaupun mungkin banyak keterbatasan ya dari yang ada di jurusan atau di fakultas, tetapi dari situlah asal mula kita bisa berkembang sampai sekarang ini. Sekarang ini peran para alumni itu sangat besar ya bagi pengembangan fakultas. Banyak alumni yang berjumlah 5.000-an ya, itu sudah banyak yang berperan sebagai pengajar, sebagai penguji, sebagai mitra riset, sebagai mitra kerjasama, narasumber berbagai webinar, banyak juga yang memberi bantuan alat dan bahan, kemudian juga sebagai pengguna lulusan. Jadi kita bisa lihat bahwa tanpa alumni itu inilah apa namanya kita perkembangan Fakultas Farmasi Unpad ini tidak akan secepat seperti sekarang ini. Jadi saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada para alumni yang sudah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Fakultas Farmasi. Sehingga kami di fakultas sangat terus berharap adanya bantuan dari Bapak Ibu alumni Fakultas Farmasi. Tentu saja untuk apa namanya, kita kan sekarang ini juga ingin mencari ketua Ketua IKA Komfak Fakultas Farmasi, IKA Unpad Komfak Farmasi. Masuknya PP mesin. Yang alhamdulillah selama ini sudah diketuai oleh Pak Wahyuli dengan Sekretaris Kang Ruswanto. Sekarang kita ingin mencari gantinya karena sudah terlalu lama ya Pak Wahyuli dan Pak Ruswanto menjadi ketua dan membantu kita semua. Nah tentu saja harapannya dengan keluarga kepengurusan yang baru, alumni Farmasi Unpad itu bisa lebih dekat lagi, bisa lebih bermanfaat untuk anggota dan juga tentu saja dapat membantu
proses pendidikan dari adik-adik kita yang sedang kuliah. Nah, terkait dengan itu, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan titipan dari Bu Rektor, ya, artinya itu menjadi program Universitas Pajajaran, termasuk juga Fakultas Farmasi. Jadi sekarang ini Unpad sedang giat membuka kontribusi dana dengan nama Endowment Fund, ya, atau dana abadi Universitas Pajajaran, di mana untuk Fakultas Farmasi sendiri kita bilangnya KDD, ya, KDD abadi. Artinya nanti bantuan yang berupa dana kepada fakultas itu tidak akan hilang, artinya tidak akan berkurang juga, karena penggunaan dana itu akan digunakan bukan dari uang yang terkumpul, tapi dari hasil usaha yang terkumpul atau yang berhasil dihimpun dari dana abadi. Jadi dana yang terkumpul itu akan tetap bahkan semakin besar, tetapi hasil dari usaha itu yang akan digunakan untuk berbagai macam keperluan pembelajaran di masing-masing fakultas. Nah, kalau di sini khususnya Fakultas Farmasi, jadi bermacam-macam nantinya akan digunakan antara untuk beasiswa mahasiswa, untuk memenuhi sarana prasarana, karena sekarang Unpad sendiri kan sedang mencanangkan menjadi hybrid university, ya. Jadi bahwa proses pembelajaran itu tidak hanya daring dan luring, tetapi juga hybrid. Jadi kalau hybrid itu dalam satu kelas itu ada mahasiswa, ada beberapa mahasiswa yang hadir, tetapi juga digabungkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang hadir mengikuti kuliah secara online. Jadi digabungkan antara mahasiswa yang hadir luring dengan mahasiswa yang hadir daring. Nah, tentu saja untuk berlangsungnya situasi atau proses pembelajaran seperti ini diperlukan alat-alat teknologi informasi yang cukup canggih, ya, sehingga antara lain juga dana tersebut akan digunakan untuk melengkapi fasilitas di dalam kelas untuk hybrid kelas, ya. Nah, kemudian juga alat-alat itu juga untuk melengkapi berbagai macam sarana prasarana yang dibutuhkan di laboratorium. Seperti Bapak Ibu ketahui juga, selama ini juga kami banyak dibantu baik alat maupun bahan dari teman-teman alumni yang bekerja di berbagai macam industri, pelayanan kesehatan, distribusi, membantu kami melengkapi alat-alat tersebut. Sehubungan dengan Fakultas Farmasi juga sudah terakreditasi internasional dengan ASIN yang berasal dari Jerman, ya. Kita sudah masuk, alhamdulillah. Tetapi saran dari ASIN itu juga untuk melengkapi, harus menambah lagi sarana dan prasarana yang ada di fakultas. Jadi mereka itu sangat concern dengan akademik atmosfernya. Jadi misalnya dalam di laboratorium yang biasanya satu kelompok itu sampai 5 orang menggunakan satu alat, nah mereka menyarankan cukup 2 orang saja, sehingga kita perlu menambah berbagai macam alat melengkapi dari alat-alat yang sudah ada. Ya, tentu saja karena mungkin diharapkan kualitas dari lulusan kita menjadi lebih baik lagi. Tentu saja itu juga menjadi harapan kita semua, ya, menjadi harapan kami di fakultas, juga menjadi harapan Bapak Ibu Akang Teteh alumni Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran. Nah, mudah-mudahan acara pengumpulan dana melalui Endowment Fund atau KDD abadi di Fakultas Farmasi juga disambut dengan baik. Kalau kita melihat dari jumlah alumni yang mencapai 5.000 orang, tentu saja kita optimis, ya. Kita optimis bahwa akan terkumpul dana yang cukup besar. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk ketua alumni tentu saja kami juga menyambut baik siapapun yang mempunyai niat
mempunyai niat untuk menghidupkan ikatan keluarga alumni, dan itu insya Allah akan disupport tentu saja oleh semuanya, baik yang ada di fakultas maupun oleh teman-teman alumni yang berada di mana saja, karena biasanya sih tidak banyak ya yang mempunyai niat yang baik. Inginnya saya sangat percaya banyak sekali yang ingin membantu menjadi pengurus ikatan alumni, tetapi berbagai macam kesibukan dari Bapak Ibu, Akang Teteh, adik-adik sekalian juga masih menjadi penghalang. Itu juga sangat kami maklumi. Jadi insya Allah siapapun yang bersedia untuk menjadi ketua ikatan alumni dan kemudian menjadi pengurus akan sangat kami sambut dengan baik dan tentu saja dengan bahagia. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan proses pemilihan ketua IKA Unpad Komfak Farmasi ini dapat berjalan dengan lancar dan barokah bagi kita semua. Terima Amin. kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Ajeng atas sambutannya. Acara yang selanjutnya adalah penyampaian laporan hasil penjaringan calon ketua IKA Farmasi Unpad yang akan disampaikan oleh Profesor Apoteker Nasrul Watoni PhD. Kepada Profesor Nasrul kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kang Ruswanto, luar biasa nih, terus mengawal IKA ya, terima kasih. Yang saya hormati juga Bu Dekan, Pak Widodo, ada juga Pak Dipta di sini kebetulan manajer riset di Fakultas Farmasi, dan teman-teman mahasiswa yang senantiasa membantu acara ini bisa berjalan sejauh ini dengan lancar. Dan saya lihat ada teman-teman saya nih ya, nah ada juga Akang Teteh juga nih, lumayan banyak, ada 2.000 apa 3.000 itu ya. Ya, ini mungkin hari Jumat ini sebenarnya dipilih supaya Akang Teteh bisa gabung ya, dan di hari aktif dengan maksud biasanya kalau online itu bisa sambil ya paling tidak join gitu ya, dan bisa bergabung. Biasanya kalau hari-hari libur justru nanti takutnya ada acara lain gitu ya. Nah, izinkan saya sebetulnya di sini berinisiatif untuk mengadakan acara hari ini sebelum nanti acara puncak nantinya akan dilaksanakan di bulan Februari. ya Januari atau Februari ya? Januari. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti akan semakin lancar. Jadi paling tidak hari ini sudah mulai kerasa aura-aura untuk nanti kita temu alumni nanti di acara puncak. Karena baru tahun ini, mungkin izin menambahkan juga dari Bu Dekan tadi, baru tahun ini difasilitasi langsung oleh rektorat untuk mengadakan pertemuan temu alumni ini. Dan untuk melihat dari fakultas-fakultas lain, kita juga merasa iri kenapa luar biasa hukum kalau nggak salah ya, ada semacam homecoming ya, dan juga ada semacam apa ya, lomba golf kalau nggak salah ya Bu Dekan ya. Dan juga luar biasa, mereka sangat kompak sekali. Mudah-mudahan kita juga sama-sama dan lebih kompak nantinya ya. Dan terutama tadi yang disampaikan oleh Bu Dekan itu adanya endowment fund. Inilah adalah terobosan yang mungkin nanti bisa menjadi suatu solusi, salah satu program nanti, dan ini merupakan memang program dari universitas yang memang harus kita dukung gitu ya. Nah, terkait dengan acara sekarang ini juga sebetulnya inisiasi kira-kira gimana nih mulai kita buka gitu ya dengan sistem online, kira-kira bagaimana Akang Teteh gitu ya, kami undang, apakah memang ada yang kira-kira kalau sebelumnya kan kita berembuk ya, nah, berembuk dulu atau apa bermusyawarah, menjaring sama-sama gitu ya, dan akhirnya muncullah, dan itu pun memang akhirnya alhamdulillah sukses ya. Cuman mungkin
dengan adanya metode seperti ini supaya nanti berkelanjutan ya, dan nantinya akan semakin maju IKA Kompak Farmasi ini. Baik, izin saya umumkan ya, ini juga sama nih, ada ribuan nih, saya juga susah ini. Alhamdulillah nih detik-detik terakhir kita lihat jeng 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 jeng, wah ini musiknya mana ya. Jadi untuk yang pertama, ini tepuk tangan nih buat Kang Ardiansah, saya salut ya. Ini dari angkatan 2000, ada yang memiliki visi yang visioner. Jadi ada yang berani untuk mengangkat IKA kita. Jadi dengan moto Farmasi Unpad Bersatu, kolaboratif dan transformatif. Mungkin kebetulan ini angkatan 2000 ya. Angkatan saya juga ini, teman saya juga, teman baik saya juga. Mungkin kita lihat sebelum ke CV ada satu lagi kejutan nih. Kejutan yang, nah ada akang kita, alhamdulillah tadi submit 1 jam yang lalu. Tapi sekarang Pak Dodo sedang konfirmasi ke beliau. Beliau adalah Dr. Andes Raden Syarif Hidayat dengan visi dan misinya menjadi Ketua IKA Farmasi Unpad, memperkuat jejaring alumni Farmasi Unpad dan stakeholder. Kemudian terkait untuk dapat memberikan manfaat bagi alumnus Fakultas Unpad dan masyarakat pada umumnya. Nah, jadi tugas saya hari ini sudah selesai dan ini mungkin nanti bisa diperlihatkan CV-nya juga dulu mungkin ya, CV dari yang calon yang balon pertama dan kedua, dan ini pun sebetulnya hanya sebagai sebatas masukan. Nanti setelah saya umumkan, nanti yuk kita berdiskusi mau seperti apa, karena yang penting kita adalah musyawarah dulu. Nah, jadi mungkin nggak ada calon di luar ini, masih memungkinkan ya, karena sebetulnya prinsip dari POM online ini adalah kesediaan. Jadi ketika ada Akang Teteh yang bersedia, maka itu pun yang memang berhak atau kita dukung agar bisa melanjutkan tokat estafetnya. Nah ini Kang Ardi dulu ya. Kang Ardi, beliau saat ini terakhir aja mungkin ya, mohon maaf ini terlalu jauh, bisa di zoom karena ini rada jauh juga. Ya, oke. Nah ini mungkin bisa sama-sama membaca ya. Boleh ke bawah saja mungkin ininya lah. Nah ini riwayat jabatannya. Saat ini menjadi koordinator atau pernah ya peningkatan peran Pemda. Ini mungkin nama dan unit kerjanya ya. Awalnya di Lampung, kemudian juga menjadi pengawas ya farmasi dan makanan di Lampung juga. Berikutnya, ini riwayat pendidikan beliau S2 farmasi. Berikutnya. Nah ini riwayat organisasi luar biasa, sempat menjadi ketua PDIAI Lampung ya. Berikutnya dulunya juga sebagai ketua BEM. Oke, terus bisa di share lagi atau cukup? Nah selanjutnya yang kedua, nah ini juga alhamdulillah ada senior saya juga nih ya Pak Sarif. Beliau lulus dari Master of dari ini ya, dari Universitas Illinois ya. Aduh, mohon maaf nih nggak kebaca. Kemudian karir kerjanya beliau saat ini, ini ada beberapa penghargaan yang beliau dapatkan. Pengalaman karir juga sangat panjang ya. Terakhir mungkin di Kementerian Keuangan ya Pak Dodo ya. Alhamdulillah ternyata ada ini ya. Pak Dodo sudah dipanggil mau masuk Zoom atau gimana? Ya mudah-mudahan bisa masuk Zoom untuk kita berdiskusi ya dan bermusyawarah. Ada lagi yang di CV kalau nggak ada ya baik. Itu laporan dari tim tim dadakan penjaringan balon. Mohon maaf bila selama ini saya sering terpuguh gitu ya. Tapi mudah-mudahan itu setidaknya meramaikan atau meningkatkan awareness bahwa IKA Kompak Farmasi Unpad ini harus semakin maju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Terima kasih Profesor Nasrul atas penyampaiannya. Acara yang selanjutnya adalah musyawarah pemilihan ketua IKA Farmasi Unpad. Agenda musyawarah ini akan dipimpin oleh seorang moderator yaitu Bapak Dr. Apoteker Sri Widodo MSI. Kepada Bapak Sri Widodo dipersilahkan untuk memimpin jalannya kegiatan musyawarah. Baik, terima kasih pada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat, Vivat Alma Mater, Vivat Farmasi Unpad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Akang Teteh ya, terutama Kang Ruswanto yang sudah mewakili Pak Ketua kita, Kang Wahyuli ya, yang kebetulan saat ini memang beliau sakit ya, sulit dihubungi, tapi secara langsung saya dan Teh Ati sudah menghadap beliau dan beliau ingin secepatnya ada kepengurusan baru gitu ya. Jadi memang ini tugas kita semua gitu untuk meregenerasi kepengurusan yang tadi itu ya, Kang Rus sudah 1 periode ternyata ya dari 18. Nah, tentunya saya juga selaku sekretaris mengucapkan mohon maaf ya kalau sangat terlambat gitu untuk mengadakan kegiatan ini. Tapi karena kemarin memang ya pandemi ya, kemudian juga belum terkonsolidasi gitu. Nah, alhamdulillah sekarang saatnya kita untuk bermusyawarah ya, ngobrol-ngobrol lah Kang Teteh. Karena dari penjaringan kan tadi sudah ada 2 kandidat ya, Kang Ardi dan Kang Sarif. Tadi Kang Sarif sudah saya kontak ya, mudah-mudahan beliau, Kang Sarif apakah sudah ada di Zoom? Belum ya? Belum ya. Di sini ada Kang Ardi. Nah, sambil menunggu Kang Sarif mungkinnya kita buka saja ngobrol. Kita dimulai Kang Ruswanto, mungkinnya ada yang lain itu juga maka ini aja ya dengan 2 kandidat tadi seperti apa mungkin ada gimana? Mangga Kang Rus. Suara Kang Nasrul belum masuk ya? Kang Ardi. Oh, suara Kang. Ya ini. Ya, mohon maaf. Oke, coba kita bantu. Intinya sekarang kita diskusi saja. Mungkin Akang Teteh yang ada di grup ini, ayo sama-sama berdiskusi juga ya, memberikan pendapat ya, pendapat untuk terkait Kang Ardi atau ada Kang Sarif ataupun di luar itu juga misalkan Teh Dita, Kang Rahman, Rustam ataupun yang lain juga boleh memberikan pendapat gitu ya, karena namanya juga musyawarah ya. Nah, ini yang jadi titik pokok tadi itu sebetulnya POM tadi itu hanya untuk kesediaan, dan terus terang saya sangat menghargai teman-teman atau Akang Teteh yang memang bersedia mencalonkan, dan itu suatu apa ya namanya sifat kesatria lah yang patut kita contoh. Mangga silakan siapa dulu yang bisa berkomentar, mangga. Mungkin Kang Rus dulu ya. Mangga Kang Rus, mangga. Nuhun. Ya. Assalamualaikum. Kang Rus pengennya yang sudah masuk ada 23 partisipan, mohon dibuka kameranya gitu. Nah, ini selamat datang buat Kang Sarif ya, baru masuk dari Kemku. Kalau saran Kang Rus, ya tadi di awal Kang Rus tuh WA pagi-pagi, maksudnya waktu reuni sekian tahun yang lalu, Kang Rus pernah bincang-bincang dengan Kang Tatan, ya kan? Nah ini Kang Tatan kalau kelanjutannya harus Kang Tatan gitu kan. Cuman kok sampai saat ini Kang Tatan belum mengajukan pilkada ke Prof Nasur gitu kan. Tapi yang sudah ada yaitu Kang Sarif Hidayat sama Kang Ardiansyah, ya kan. Tapi apa boleh buat, jadi tidak ada
dahan akar pun jadilah. Jadi Kang Rus mendukung Kang Sarip Hidayat, Kang Ardiansyah, kemudian apakah ini sudah tertutup? Tadi kata Prof. Nasir katanya belum. Cuman ya ini dari 5.000 alumni kok baru 2 yang bersedia gitu kan. Nah, Kang Rus sebagai alumni yang paling sepuh di hari ini, terima kasih Kang Sarip, kemudian terima kasih Kang Ardiansyah untuk bisa melanjutkan kepengurusan alumni ya. Jadi selama ini Kang Rus juga minta maaf karena 2 tahun yang lalu COVID, kemudian 2 tahun yang lalunya juga vakum sama sekali walaupun ada kegiatan, tapi ya sifatnya hanya intern pengurus saja. Tapi mohon moderator nih mohon yang sudah terjaring partisipan 23 mohon dibuka kameranya gitu ya. Ini baru ada berapa? 5. Terima kasih Kang Rus. Ya, silakan yang lain. Kebetulan ini sudah hadir Kang Sarif, Kang Ardi ya yang sudah mendaftarkan, dan alhamdulillah nih kita punya 2 alumni yang hebat-hebat yang tadi secara kesatria kata Kang Nasrul. Karena saya bilang kalau budaya kita kan didaftarin orang lain gitu biasanya selama ini. Nah, ini kita sangat mengapresiasi dan sangat bersyukur keduanya sudah mendaftarkan. Nah, sebelumnya Kang Rus saya informasikan kemarin kan di grup itu ada Kang Tantan ya, Teh Dita, saya sudah kontak langsung keduanya. Mereka support untuk nanti membantu IKA, tapi kalau untuk menjadi ketua katanya memang masih ada kesibukan yang sulit kalau misalnya sebagai ketua. Nanti mungkin dalam kepengurusan mangga Akang nanti yang akan menjadi ketua mungkin bisa meminta komitmen beliau-beliau gitu karena mereka sangat support untuk mendukung IKA. Sebelumnya mungkin ini kita minta Kang Sarip dan Kang Ardi menyapa ya, ini sudah lumayan tuh bertambah. Assalamualaikum Kang Sarip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Kang Widodo terakhir ya? ketemu di kampus ya Kang ya. Siap. Pak Ruswanto juga selamat pagi, selamat siang. Silakan untuk menyapa Kang Sarip. Ya, terima kasih banyak Pak Sri Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak sekalian. Pak Ruswanto juga senior, Pak Ardianto, dan kelihatannya banyak yang belum saya kenal ini. Pertama tentunya saya mengenalkan diri dulu. Saya Sarif Hidayat, masuk ke Farmasi Unpad tahun 85 ya. Lulus sarjana farmasi saja gitu, tahun 1990. 90 Pak. Tahun 90 saya lulus, 90 saya ikut apoteker sampai dengan semester pertama selesai, semester kedua udah mau masuk rumah sakit, saya keburu keterima Pak di Kementerian Keuangan gitu. Jadi akhirnya saya tinggal Pak, saya tinggal dan bekerja sampai dengan sekarang sudah 31 tahun lebih di Kementerian Keuangan. Mohon izin rekan-rekan senior, Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik juga tentunya. Saya sebetulnya memang ikut dengan grup para senior ya, Pak Basuki Hadi dan teman-teman semua yang kita ada di grup SPU Pak. Apa namanya SPU itu? Sweet Pharma Unpad, mohon izin gitu. Kita biasa ngobrol di sana, ngobrol ke sana kemari. Memang mayoritas di sana adalah angkatan-angkatan 60 sampai dengan 70-an. Mungkin saya termasuk yang paling muda gitu. Kemudian saya melihat ada yang men-forward gitu bahwa sampai dengan tadi siang ya. Tadi siang sampai dengan tadi pagi barangkali ya. Belum ada satupun yang mendaftarkan, kan kira-kira seperti itu. Saya kok rasanya sedih gitu melihat alumni farmasi ini kan banyak ya, 5.000 orang gitu ya. Kalau tidak salah tadi Pak Ruswanto ya, dan hampir 5.000 kan? Iya, 5.000 ya, itu bukan jumlah yang sedikit gitu. Bukan jumlah yang sedikit sampai tidak terjaring. Nah, permasalahannya di mana saya nggak paham. Mungkin saja karena masalah komunikasi yang kurang informasi yang belum tidak sampai ke 5.000 orang tersebut, bisa saja seperti itu. Yang jelas sampai ke saya pun juga melalui grup, itu grup SPU. Sementara
angkatan saya sendiri 85 satu pun nggak ada yang tahu Pak kalau ada acara ini gitu. Sehingga betul-betul blank Pak, di angkatan saya blank Pak. Saya tanya apakah ada yang tahu, ada yang ikut kegiatan ini, ternyata tidak ada yang tahu sama sekali Pak. Akhirnya ya sudah, saya lihat tadi kan batas waktunya kan sampai dengan jam 13 ya. Ya sebelum tadi sekitar jam-jam segitu tadi, sebelum jam 1 lah. Saya sempatkan tadi sambil istirahat, saya sempatkan untuk mengisi Pak, makanya tadi pun mengisi sekedarnya aja Pak, apa adanya itu yang penting. Saya masuk dulu dah itu. Siapa tahu barangkali memang kalau seandainya memang tidak ada yang berminat untuk memimpin, barangkali alternatifnya cuma 2 Pak. Ya satu dibubarkan aja, alternatif cuma 1 Pak, dibubarkan aja Pak gitu. Atau ditunjukkan kira-kira gitu ya. Kalau dibubarkan, pertanyaan saya pribadi saya nggak rela gitu, kira-kira gitu. Sesuatu yang organisasi yang besar ya menurut saya, dan juga ya bagaimanapun organisasi kita menjadi seperti sekarang ini juga adalah andilnya kan salah satunya dari sekolah ini kan gitu, sehingga kok rasanya saya nggak nyaman gitu, nggak tega gitu. Jadi mungkin saya pilihan terakhir Pak, kalau seandainya memang ada teman-teman yang mau menjadi ketua, saya siap support saja Pak. Saya siap support untuk segala kegiatan. Tadi saya dengar ada Pak siapa tadi ya, Pak Ardi, atau yang monggo Pak siapa tadi ya, Pak Ardi ya, atau Pak Ardi ya. Pak Ardi ya. Saya support Kang, gitu. Saya support, monggo silakan. Tidak harus pakai voting-votingan lah, monggo aja, saya ngikut aja. Tetapi pada intinya saya nggak rela kalau seandainya organisasi sebesar ini nggak dipimpin. Kalau nggak ada yang mimpin berarti ya kita bubar aja sekalian kan gitu. Meskipun mohon izin, saya pribadi juga sampai sejauh ini saya sudah 32 tahun ya meninggalkan kampus, tetapi hanya datang pada saat reuni-reuni besar saja gitu. Ya betul. Kan untuk Saat ini kegiatan-kegiatan ya terakhir di kampus ya Kang. ya terakhir di kampus enggak, setelah itu ada lagi Kang. Setelah itu ada lagi yang di Trans Studio ya. Oh Trans iya, Studio. di Trans. Nah ya. itu yang terakhir itu, Ya, ketemu dengan betul. bapak-bapak sekalian. Saya senang sekali itu masih ada kegiatan seperti itu. Nah saya bayangkan kalau memang tidak ada kelanjutannya, berarti mungkin ya selesai, kita hanya mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya besar dan bukan farmasi kan, kira-kira gitu. Mungkin itu aja Pak Ruswanto dan Kang Barli dan teman-teman sekalian. Izin saya bergabung di sini. Pada intinya saya siap untuk mensupport keberadaan daripada IKA ini. Meskipun tadi saya sempat tanya, IKA ini Ikatan Keluarga Apoteker atau alumni kan, kira-kira gitu. Kalau apoteker saya nyerahkan gitu. Apoteker saya nyerahkan. Meskipun saya sudah S2, tapi S2 saya bukan di bidang farmasi gitu. Saya melenceng gitu. Demikian. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke panitia. Monggo silakan Kang Barli dan Kang Ruswanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Sarif. Ini kita pengen Kang Ardi menyapa juga nih. Mangga Kang Ardi. Ini udah banyak, ada Pak Basuki. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum. Luar biasa nih Pak Basuki. Sesepuh kita masih semangat. Mangga silakan Kang Ardi. Ya, nuhun Kang Dodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengaturkan hormat dulu kepada Ibu Dekan, ya, Prof. Ajeng, kemudian Prof. Nasrul, Kang Dodo, kemudian para senior, ini tadi Kang Syarif Hidayat, mohon izin, kemudian ini suaranya udah masuk belum ya? Sudah. Sudah. Siap. Kemudian Pak Basuki ya, senior kita, pembimbing kita dulu ketika kami masih mahasiswa. Kemudian mohon maaf nih kalau ya Kang Ruswanto tentunya ya selaku moderator sekaligus yang menjadi supporting acara ini, karena beliaulah yang akhirnya bisa menghantarkan penyelenggaraan acara pemilihan ketua IKA kita. Dan kepada seluruh akang teteh semua nih, mohon maaf kalau seandainya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada akang teteh semua yang sudah hadir, yang saat ini berjumlah 27 orang ya, dan juga yang secara offline. Saya tidak begitu melihat dengan jelas, tapi salam hormat saya kepada para dosen, para senior yang ada di sana, ya, para mahasiswa, adik-adik kami, mahasiswa UNPAD yang juga ikut menjadi panitia penyelenggara kegiatan ini.
Alhamdulillahirabbil alamin ya, pada siang hari yang kalau di Jakarta ini suasana agak mendung, Akang Teteh nih. Jadi saya bekerja di Badan POM dan kelihatannya kandidatnya ini dari klaster ASN semua ya, dari pemerintahan. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kami untuk berpartisipasi dan memeriahkan kegiatan IKA Unpad nanti ke depannya. Mohon izin saya perkenalkan terlebih dahulu, Akang Teteh. Nama saya Ardiansah Kahuripan. Saya masuk di Farmasi Unpad itu angkatan 2000 dan berarti sudah terkenang 20 tahun yang lalu ya, ketika menginjakan kaki di Jatinangor, tanah kecintaan kita, ketika kita bersama-sama di sana dan belum terbayang bahwa kita punya gedung yang semewah ini sekarang di Farmasi Unpad. Luar biasa perjuangan para dosen, para dekan, ya ketua jurusan semua. Ya saya bisa merasakan karena alumni saya juga pernah, berjuang, Mas. Ya. Jangan lupa, alumni juga berjuang. Oh ya, dan kontribusi para alumni IKA juga sampai akhirnya terwujudnya ya Pak Basuki. Karena saya ngalamin Pak Basuki dulu waktu kita di kampus, mohon izin ini masih pindah-pindah gedung, numpang-numpang ya, di gedung kimia, numpang di gedung geologi, numpang di bawah dan di mana-mana. Dan sekarang kita lihat kampus kita gedungnya kayaknya banyak, bertingkat-tingkat dan mewah ya. Luar biasa, dan ini kita sangat bersyukur walaupun di tengah kondisi yang pada saat penyelenggaraan ini ya memang kata Kang Sarip betul juga, kita agak prihatin ya, dari 5.000 yang partisipasi 29 atau mungkin hanya 50 orang secara offline maupun online, karena seyogianya kalau bisa ya 500 gitu ya yang hadir seperti ini, karena saya nanti kalau ketua baru tidak, mudah-mudahan lebih bagus. Amin ya Pak, ya mudah-mudahan nih, makanya kita punya harapan yang besar dalam pertemuan hari ini. Kita hadir di sini tentunya dengan rasa kepedulian kita yang sangat besar kepada Ikatan Alumni. Terus terang Kang Sarip, mohon izin, ini memang saya juga injury time, tapi beda waktu aja. Ya, jadi waktu pas saya tanya ke Prof. Nasrul, karena saya merasa sebagai panitia juga, itu yang daftar mana? Belum ada. Jadi kalau paling lambat tanggal 14, jam 9 malam masih belum ada yang daftar. Logikanya ini tengah malam harusnya tutup, harusnya ada gitu ya. Ya tentunya sebagai tanggung jawab kita ya sebagai alumni, waduh ini kenapa kok bisa tidak ada yang daftar? Ya mungkin karena belum tahu apa sih sebenarnya Ikatan Alumni Farmasi Unpad ini dan apa sih yang bisa dikerjakan sebagai alumni dalam wadah IKA Farmasi Unpad. Mungkin karena itu. Nah oleh karena itu saya memberanikan diri saya untuk menyemangati siapa lagi kalau bukan kita untuk bisa berkontribusi bagi Farmasi Unpad gitu. Rasanya kalau kita hanya menunggu dan menanti, tentunya perubahan itu tidak akan terwujud ya. Perubahan itu akan terwujud kalau kita bersama mengejar itu dan kemudian kita bersama untuk meraih itu. Kalau selangkah demi langkah tidak kita lakukan, ya bagaimana kita bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan yang disampaikan oleh Prof. Ajeng tadi gitu ya. Saya merasa sebagai orang yang lahir dari Farmasi Unpad dari mulai S1 sampai apoteker, dan saya juga dibesarkan di Farmasi Unpad. Saya banyak mendapat tempaan di Farmasi Unpad. Mulai dari ketua Rohis, kemudian naik jadi ketua BEM jurusan, kemudian saya dibesarkan juga menjadi ketua BPM Universitas. Banyak ilmu yang sudah saya raih, bimbingan dari para dosen, ya, para senior. Rasanya alangkah bagaimananya kalau IKA ini kemudian tidak ada yang mendukung dan tidak ada yang mensupport. Oleh karena itu pada kesempatan ini sama dengan Kang Sarif, sebenarnya jangan hanya kami berdua, kalau bisa ada yang muncul lagi di jam-jam detik ini gitu ya, kita dukung bareng-bareng gitu. Kita sangat dukung banget gitu. Nah, oleh karena itu ya besar harapan kita kalau bisa banyak alumni yang bisa tampil pada kesempatan ini yang bisa kita dukung. Nggak harus Ardiansah, nggak harus siapapun gitu. Siapapun kalau bisa kita dukung. Namun hanya sedikit ini, saya sharing sedikit boleh ini Prof. Ajeng. Ini sekedar sharing, bukan visi misi ya, bukan visi misi. Mohon maaf nih. Coba nih saya coba sebentar nih kayaknya belum terlihat dengan jelas. Jadi yang saya sampaikan tadi dalam CV bahwa kita pengen banget mewujudkan alumni Farmasi Unpad ya, Farmasi Unpad ya. Nah, hiji itunya bahasa Sunda nih, mohon izin kalau kurang pas, bersatu. Jadi temanya kenapa harus bersatu, karena latar belakang ini tadi. Ya, kita kumpul susah, informasi mungkin banyak yang nggak tahu. Berarti ini menunjukkan bahwa kesatuan kita sangat kurang. Ya bukan berarti hati kita tidak bersama Farmasi Unpad, bukan. Tapi kadang kita kesulitan untuk melahirkan momentum sehingga alumni itu ngeh bahwa kita itu sedang bersama dan kita dalam payung dan rumah yang sama. Sehingga tema yang saya angkat adalah bagaimana saya urut rembuk pada pertemuan alumni ini, yuk kita bersatu, ya, kita mewujudkan
IKA Farmasi Unpad yang bersatu, yang kolaboratif dan transformatif. Nah, kemudian kita perlu ada terobosan-terobosan gitu, dalam hal ini. Yang pertama adalah kurasi data alumni. Kita harus memetakan alumni kita ini ada di mana sebenarnya. Ya, yang di Papua di mana kabarnya gitu kan. Yang di Sabang bagaimana kabarnya. Ini perlu kita kurasi datanya. Kita perlu mapping kembali data kita. Ada di lapisan mana. Kita nggak nyangka ternyata alumni kita ada di Kementerian Keuangan. Baru saat ini saya juga baru nggak. Iya, ada yang beralih ke jalan yang benar ya. Ya kan? Ini kan biasa ngurusin Ellen Mayer, sekarang jadi ngurusin accounting gitu kan. Iya, kita nggak tahu akan teteh kalau nggak di sini gitu ya. Seperti kemarin saya pada saat acara Anugerah Dikti gitu ya, saya ketemu dengan Kang Ade itu ya, itu dari dulu rektorat Unpad gitu ya, sekarang jadi konsultan ahli di Dikti gitu, dan itu baru tahu setelah ketemu saat itu juga. Ya, itu bukan farmasi, tapi paling tidak kita tahu betapa banyak alumni Unpad. Kemudian yang kedua, kita perlu ngobrol-ngobrol nih, kita kurang ngeriung, kurang kumpul. Kita sebutlah ini istilahnya, ini mohon izin, ini bukan visi misi Ardiansah ya. Ini adalah usulan dari saya sebagai alumni ya, yang biasa-biasa saja untuk ketua IKA yang terpilih nanti gitu. Yuk kita ngadain ada kegiatan ngopi ya, ngobrol peran alumni namanya gitu. Ya di mana apa sebulan sekali, kita ngobrol di mana 2 bulan sekali, atau kita bagi per regional gitu ya, ada regional Sumatera, regional Jawa ya, atau Jabodetabek gitu ya. Jadi jangan lepas, atau regional Timur gitu ya. Para alumni ada wadah-wadah ngumpul, ya, wadah ngobrol, kita bicarakan bagaimana kita bisa berperan bagi kampus kita, bagi alumni kita, bagi masyarakat dan seterusnya. Apalagi sekarang lagi booming kasus EGD, di mana sih posisi Unpad? Makanya semalam saya bangga ya ketika Anugerah Dikti disebutkan kampus ya, 4 kampus yang berkontribusi dalam vaksin merah putih. Pertama itu disebutin Universitas Airlangga, ya, kemudian disebutkan Universitas Indonesia. Satunya lagi saya lupa, yang terakhir Universitas Gajah. Aduh, saya langsung bangga ya. Alhamdulillah Unpad itu tersebut gitu, dalam pentas nasional. Itu yang kita harapkan gitu. Kemudian yang ketiga perlu ada kolaborasi peran ya. Tadi yang kita perlu ada ya saling kolaborasi. Yang satu bisa memberikan apa, yang satu bisa memberikan ide atau gagasan, tenaga atau apapun materi dan segala macam. Makanya ada program endowment fund dan segala macam, itu penting juga. Ya. Nah juga dukungan alumni untuk kampus kita yang tercintai. Apa yang bisa kita berikan untuk kampus kita untuk semakin maju ya. Karena dengan majunya kampus kita, maka nama kita sebagai alumni di masyarakat juga semakin meningkat. Gitu. Dan lain-lainnya, ada sosialisasi dan informasi ya. Dan tentunya masih banyak terobosan yang bisa kita rumuskan pada siang hari ini. Ini hanya urun rembuk dari saya saja. Apa yang ada dalam pikiran yang bisa kita berikan untuk kemajuan Ikatan Alumni Farmasi Unpad. Demikian Akang Teteh sekadar pengantar tadi, kata Kang Dodo. Mohon izin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mute. Kang Pak Barli. Dodo, ini ruangannya bagus sekali. Di mana ini? Kenapa? Ruangannya keren ini. Di Siapa? kampus. Baru Soto. Oh, kampusnya. Ini di kampus, keren ya. Pak Wid itu, Pak Wid, Pak Basuki. Pak Oh ya. Widodo, iya Pak Widodo izin Pak itu Widodo, masih mute Pak Dodo. kayaknya. Pak Widodo. Kang Ardi sudah selesai, monggo dilanjutkan lagi. Baik, terima kasih Kang Sarif, Kang Ardi ya yang sudah menunjukkan kecintaannya ya kepada alma mater ya melalui IKA ini. Jadi dari perjalanan kemarin penjaringan memang mungkin malu-malu gitu ya mau mendaftar, tapi alhamdulillah Kang Ardi dan Kang Sarif mendaftar, dan ini merupakan satu motivasi ya buat kita semua supaya kedepannya mungkin akan lebih aktif ya IKA kita, dan kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan. Nah, kita sudah mendengar tadi sapaan dari Kang Ardi dan Kang Sarif. Ini kita mau meminta masukan atau
pada hari ini kan sudah ada 2 pendaftar. Nah, kemudian pendaftaran ini apakah akan ditutup menit ini gitu ya, atau masih menunggu? Mungkin silakan Akang Teteh atau Pak Bas, atau di sini ada Pak Kurnia juga ya, supaya kita segera gitu memutuskan bahwa memang kandidat itu, calon ketua itu ada 2 gitu ya, atau mau menunggu sampai jam berapa gitu. Mangga silakan, ada pendapat Pak Basuki, mungkin Pak Bas. Kalau saya kan gini, sebelumnya kan panitia sudah memberikan batas waktu ya, ancer-ancer pendaftar calon dan sekarang sudah ada 2, menurut saya sudah cukup. Ya. Terima kasih, Babas. Mungkin yang lain ada masukan juga? Melewati batas gitu, sudah batasnya sudah. Iya. Tinggal kapan dipilihnya yang nanti kita bisa. Ya, tadi soalnya. Kang Rus. Ya, mangga Kang Rus. Oke, Assalamualaikum. Salam sehat buat Pak Basuki sama Bapak Kurnia, senior kita, ya kan? Kalau Kang Rus tuh sebetulnya sudah alhamdulillah dengan dua kandidat ini ya. Yang satu Bapak Sarip Hidayat, kemudian yang kedua Pak Ardiansyah, sependapat dengan Pak Basuki tadi, karena mungkin walaupun kita publikasinya kurang, tapi kalau kita menunggu sampai kapanpun, mungkin ya masih 2 orang ini gitu kan. Nah, Kang Rus mendukung 2 orang ini, mau misalnya hari ini kita voting, kemudian nanti masalah kepengurusan, Kang Rus sebagai contoh ya, ITB tetangga kita itu ketua alumninya itu anggota Kang Rus di Lavial, ya kan, yang notabene S1-nya dari Pancasila. Karena alumni ITB yang lainnya yang dari S1 di ITB pada nggak mau menjadi ketua alumni farmasi. Jadi ya ini mudah-mudahan Kang Sarip sama Kang Ardiansyah ini pure S1-nya dari 4, jadi Kang Rus dukung itu. Mau apapun yang terjadi ya sudah, ini sudah dari dalam masing-masing untuk menjadi seorang kandidat ya. Bisa aja mungkin Pak Wid. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Rus. Mungkin ada satu lagi dari Akang Teteh yang lain. Teh Nur atau Kang Sandi, mangga. Atau Kang Diaul Haq. Aduh, ini baru ketemu lagi nih. Apa kabar nih? Mangga Teh Nur ya? Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Widodo untuk kesempatannya. Mungkin kalau menurut saya kebetulan juga seangkatan dengan Kang Ardi dan Kang Nasrul. Kalau menurut saya tadi setuju juga dengan Kang Lusanto karena memang sudah dipatok waktu untuk pendaftaran ya. Kalau misalkan kita mengundurkan lagi waktu pendaftaran, mungkin akan sama gitu seperti itu. Jadi lebih baik sudah saja dengan 2 kandidat ini, tinggal mungkin kita menentukan bagaimana cara untuk voting di antara beliau-beliau ini. Mungkin itu Kang Dodo dari saya. Mangga, terima kasih. Mangga kita putuskan bahwa pendaftaran ditutup ya, sehingga kita tetapkan bahwa calon atau bakal calon ketua IKA periode ini jadi periodenya berapa ya, 2022-2026 mungkin ya, adalah 2, yaitu Kang Ardi dan Kang Sarip. Bagaimana, setuju? Setuju. Oke ya. Mungkin ya diberi kesempatan 1-2 menit apabila ada yang komentar juga gitu ya, berkomentar terkait tadi yang diputuskan bahwa 2 itu, dan memang diharapkan sih semua itu udah ini masih orang nggak ada lagi. Jadi
Jadi sepakat kalau menurut saya kita bertahap dulu. Kita tetapin dulu calonnya gitu ya. Nah, untuk terkait yang lainnya sebaiknya kita musyawarahkan lagi. Itu ada tuh Kang Kurnia, mangga. Nah, ini senior kita yang semangat terus nih nanyain temu alumni. Sebentar. Alah, gimana nih? Videonya belum kelihatan, Kang. Iya. Tunggu sebentar. Ini lagi dioprek dulu. Tadi udah muncul tadi. Ya, tadi udah muncul. Terus hilang lagi. Tapi terdengar suaranya nggak apa-apa, Kang. Ya, suaranya nggak apa-apa. Ya. Suaranya ada. Oke, gini aja barangkali. Memang saya kan seangkatan sama Pak Basuki. Ya, kebetulan memang sangat menaruh perhatian terhadap keberadaan IKA ini. Nah, cuman kemarin kok sepertinya sosialisasi atau informasi dari panitia ini muncul di HP agak seperti apa ya, tidak jelas gitu. Dan bahkan saya dapat informasi mengenai Zoom meeting ini barangkali justru sudah berjalan. Lalu, ini baru muncul kan yang dan dapat dari saya lagi. Nah, tadinya itu kan hanya ada link untuk calon yang mau untuk balon gitu ya, calon ketua. Sedangkan untuk peserta yang istilahnya akan nanti memilih atau bagaimana malah nggak ada. Dan ini sekarang ada gitu. Ya kalau memang saya ya kenal banget dengan Pak Sarip, bahkan pernah ke rumahnya segala macam, sangat potensial gitu. Cuman mudah-mudahan dengan kesibukannya yang luar biasa, beliau betul-betul sanggup gitu ya memimpin. Nah, kalau dengan Pak Adiansa, mohon maaf, saya baru ketemu ini. Beda generasi itu, Kang. Kenapa? Beda generasinya berapa ini ya? Ya, terlampau jauh. Nggak apa-apa. Saya barangkali istilahnya di belakang layar akan tetap mengikuti apa yang akan dilakukan, karena uraian meskipun belum menyeluruh, saya tahu mau kemana Pak Adriansa ini dalam hal visi dan misinya. Ya memang intinya sih barangkali saya pernah ngomong kalau tidak salah sama Pak Basuki, sama Pak Sri Dodo, sama Pak Rusandi, terus banyak teman-teman itu yang memang tergabung dalam ya kita kumpul-kumpul untuk bernyanyi-nyanyi lah seperti itu. Ada Derajat, Triambodo dan sebagainya, Made. Ya, saya inginkan betul-betul IKA ini ada manfaatnya gitu. Manfaat tentu manfaat untuk silaturahmi itu sendiri sudah jelas. Kemudian juga manfaat ke dalam bagaimana kontribusi kita untuk kemajuan farmasi Unpad ini, dan yang juga tidak kalah pentingnya manfaat ke masyarakat luas gitu. Nah, ini memang tidak mudah, tapi dengan keinginan atau niat yang kuat, insya Allah bisa berjalan. Tentu didukung oleh para alumni itu sendiri. Mungkin itu aja. Terima kasih nuhun pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Ini kita jadi ayem ya, ada sesepuh masih nih, Pak Bas, Pak Kurnia. Ini setiap pertemuan kelihatannya hadir ya, Pak. Terima kasih. Iya, insya Allah saya selalu datang. Udah kepala 8, Pak. Saya masih semangat. Iya, terima kasih. Baik, sepertinya pendaftaran sudah tidak ada yang masuk lagi kan ya? Kang Nasrul coba dicek. Malu-malu kucing, Pak. Nah. Itu biasa kalau orang kita begitu. Maka ini luar biasa, Kang Sarif dengan Kang Ardi itu luar biasa ini ya. Sudah nggak ada lagi. Jadi kita tutup aja mungkin ya untuk. Tapi mungkin begini juga sih, memang kita nanti tentu kan sambil berjalan untuk lebih memantapkan lagi organisasi ini kan bisa aja Pak
tambah sana tambah sini, dan betul-betul mungkin nanti ada teman-teman yang betul-betul siap gitu setelah kita tahu lokomotifnya siapa gitu kan. Iya, iya. Gitu barangkali ya. Ya. Nuhun. Ya, terima kasih. Jadi kita putuskan bahwa pendaftaran ditutup dan bakal calon ada 2 ya. Nah, sebelum membahas yang lain, saya ingin ada harapan dari Akang Teteh yang hadir nih kepada IKA berikutnya. Ini ada Kang Bayu yang udah on cam, Kang Sandi, Kang Dia. Mangga harapan singkat ya, supaya nanti setelah ini kita makin banyak komunikasi. Setelah lama mungkinnya 3 tahun ini agak vakum, sehingga nanti Kang Sarip atau Kang Ardi itu tahu gitu bahwa alumni-alumni itu pengen sesuatu ya, banyak sekali keinginan-keinginan yang mungkin nanti bisa diakomodasi. Mangga, siapa dulu? Kang Bayu, mangga. Oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kali saya ucapkan salam hormat saya kepada Prof. Ajeng. Kumaha Mang Ibu? Kemarin saya terakhir ke sana, tapi nggak ketemu Prof. Ajeng. Kemudian ada Kang Dodo. Ini Kang Dodo ini selalu ketemu. Kemarin pas main ke Unpad, Bu, ada pelatihan molekuler, saya ketemu Kang Dodo di musola, aduh di ujung tuh. Cuman Kang Prof. Nasrul yang masih muda udah profesor belum sempat ketemu nih. Jadi saya apresiasi pada panitia ya. Memang dalam hal sosialisasi kita sempat juga ya seperti yang sudah diutarakan oleh Akang Nantete, ada beberapa yang agak sedikit mendadak, tetapi ini sebenarnya sudah pasti dipersiapkan lah oleh panitia ya. Tapi intinya adalah niat kita adalah untuk menjalin silaturahmi, namanya juga IKA, Ikatan Keluarga Alumni. Jadi memang alumninya yang memang harus dijaga silaturahminya. Nah ini saya sepakat seperti kata Kang Ardiansa, Kang Sarip ya, memang harus kita selalu jaga silaturahmi ini. Memang ada beberapa hal, saya menyadarilah sebagai alumni ya, kadang-kadang memang dengan kesibukan kita kurang aware juga dengan sesama alumni ya. Saya base di Bogor, kadang-kadang yang di Bogor aja ternyata banyak juga yang lulusan farmasi Unpad, tetapi kita kurang sedikit aware juga ya, karena memang keterbatasan waktu juga ya, dan kesibukan. Nah harapan saya intinya satu, seperti kata Kang Sarip, kemudian kata Kang Ardi ya, marilah kita jaga lagi, kita rangkul lagi alumni-alumni kita, kemudian tadi dari Sabang sampai Merauke, kita coba telusuri lagi ya, kemudian mungkin ada istilahnya tadi itu dari Kang Ardi menarik juga tuh, ngopi ya. Jadi ya kita mungkin tak kenal maka tak sayang, mungkin kalau itu yang saya lihat sih. Dan ternyata memang peran alumni kita ini sangat luar biasa ya. Mungkin dari Sabang sampai Merauke kalau kita data mungkin wah ini menjadi kekuatan besar sebenarnya ya alumni farmasi Unpad ini ya. Dan mudah-mudahan lah. Mungkin yang di luar negeri juga banyak kan. Nah, apalagi ya mungkin di luar negeri ya. Jadi memang peran-peran alumni-alumni kita ya, mungkin dari dosen, kemudian di perguruan tinggi, di industri ya, di rumah sakit dan sebagainya itu udah sangat membumi lah farmasi Unpad ini. Jadi saya pikir nah ini yang perlu kita rangkul lagi, kita guyup lagi istilahnya supaya ke depan menjadi lebih baik lagi dari harapan kami sebagai alumni. Mudah-mudahan lah siapapun yang terpilih ini kan amanah saja. Tapi memang saya acukan jempol ke Kang Ardi sama Kang Sarip ya, karena sangat brave lah, sangat berani ya. Ya itulah intinya adalah ingin menunjukkan kepeduliannya sebenarnya Kang Ardi dan Kang Sarip ini terhadap IKA Farmasi. Semoga IKA yang ke depan ini menjadi lebih baik lagi, dan harapannya ya itu tadi ujungnya sebenarnya adalah memberikan kontribusi kepada farmasi Unpad. Nah, jadi itu saja dari saya, Kang Dodo. Semoga siapapun ketuanya itulah yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih Kang. Baik, terima kasih Kang Bayu. Salam untuk ke Bogor ya, alumni Bogor. Baik, Akang Teteh ini sebetulnya kita pengen banyak ngobrol sih ya, tapi kelihatannya kan juga masih banyak kesibukan ya. Jadi mungkin beberapa harapan silakan mungkin yang akan menyampaikan sebelum nanti kita ngobrol bagaimana teknis dari
pelaksanaan pemilihan ini ya. Mangga ada lagi? Kalau nggak ada, oh Kang Rus masih di mute Kang. Enggak tadi. Kang Rus masih di mute. Masih mute Kang Ruswanto. Dibuka dulu Kang. Masih di mute Kang Rus. Ya, maaf. Nah. Kang Rus mengharapkan dari dua kandidat ini bahwa kalau kita ketemu tiap kali ke Jatinangor, saya kira banyak kesibukan ya. Nah ini dari tetangga Jogja itu kan ada regional-regional, itu saya kira itu yang amat sangat membantu untuk minimnya publikasi. Misalnya yang kayak sekarang ini ada yang dapat, ada yang tidak. Nah ini mohon nanti dua kandidat ini membuat konsepnya, ada Sumut, ada Palembang ya itu. Saya kira 37 provinsi ada pengurusnya. Saya kira itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti mau dicari lagi di IDA. Ya. Mangga Kang Rus, terima kasih. Jadi harapannya sama semua ya, supaya ke depan silaturahmi lebih ditingkatkan ya. Kemudian juga ada pembagian apa ya? Saya kalau bergantung pada ketua dan pengurus itu berat ya Kang Rus ya. Jadi memang nanti disebar gitu, didelegasikan ke mungkin per wilayah, per tempat pekerjaan mungkin ya. Karena kan ya karena banyak tadi hampir 5.000, kemungkinan nggak mungkin semua dipusatkan gitu ya, informasi kemudian kegiatan. Maka mudah-mudahan Kang Sarif dan Kang Ardi nanti bisa mencatat itu. Bisa juga ini kan Mas Pak Dodo, Kang Rus, perangkatan mungkin. Oh ya, biasanya mereka betul. Perangkatan kompak itu. Ya betul perangkatan. Jadi kalau kita sebetulnya udah ada WA grup perangkatan. Tadi Pak Kurnia juga sebetulnya ini kita mengefisiensikan komunikasi itu lewat perwakilan atau koordinator angkatan. Tapi mungkin nanti kita cek lagi ya untuk kedepannya WA grup yang mungkin lebih lebih bisa mendapat respon gitu dari angkatannya, kita coba nanti cek lagi. Baik, kita melangkah ke diskusi berikutnya nih. Kang Nasrul gimana? Mangga. Cek, makasih Pak Dodo. Jadi seperti artinya gini, konsep yang harus kita buat itu adalah memang di awal itu harus terwakili dan memang memenuhi quorum kalau terkait pemilihan gitu. Kayak kemarin, kenapa kita mau mengadakan penjaringan? Karena waktu di awal di WA itu kami meminta ada perwakilan dulu tiap angkatan, dan alhamdulillah memang udah terwakili. Makanya kemarin dengan sistem seperti ini mudah-mudahan sudah nyampe semua ke setiap angkatan, dan alhamdulillah sepertinya walaupun telat gitu ya, informasi ini sepertinya nyampe ke setiap angkatan ya Pak Dodo. Nah, berikutnya juga nih kita harus mencari teknik. Kenapa? Karena ini yang hadir juga ini ada 3.000 orang ya. Ada 32 orang. Jadi mungkin mangga ini menurut pendapat saya pribadi gitu ya. Sebaiknya mungkin kita bertahap, misalkan karena kemarin sudah kita sebarkan, artinya mungkin apakah hari ini karena quorumnya tidak memenuhi, kita sepakati dulu 2 dulu ini, misalkan nanti kita berikutnya kita pikirkan. Dan saya sih kepikirannya justru ketika temu akbar nanti, temu alumni nanti, mungkin pastinya sudah mewakili quorum gitu. Disitulah mungkin bisa dilakukan pemilihan. Atau mangga ada pendapat lain, mangga, cuman dikhawatirkan kalau sekarang kita lakukan gitu ya, ya kalau dari 32 orang ini mewakili angkatan sih mungkin itu quorum gitu. Tapi kalau misalkan apakah ada per dekade gitu ya, hadir atau tidak atau bagaimana, nah itu mungkin ini yang harus didiskusikan ya hari ini ya Pak Dodo ya. Nah, cuman pendapat saya pribadi sih ya sebaiknya quorum tetap harus ini ya, artinya harus diumumkan dulu nih bahwa
ini loh ada 2, alhamdulillah gitu, ada 2 balon gitu. Nah, berikutnya enggak, silakan yang berikutnya ya kita harus sosialisasi lagi gitu, dan mungkin 2 balon ini juga nanti diberi kesempatan untuk memberikan semacam visi misi, atau mungkin kalau dalam politis mah kampanye gitu ya. Tapi kita mah bukan seperti itu. Tapi intinya sih pendapat saya pribadi gitu ya, harus quorum kalau memang pemilihan, dan dipaksakan hari ini takutnya memang nanti tidak terinfokan gitu ke setiap angkatan. Mungkin itu sih Pak Dodo dari saya. Mungkin yang lain mangga ada pendapat. Ya, Makasih. Mangga mungkin tadi dari Mas Dar ya setuju katanya. Mangga karena memang mohon maaf, ini saya perlu menyampaikan juga ya dari sebetulnya kan ada ADART ya, ada mekanisme pemilihan ketua IKA sebetulnya. Tapi mengingat kita ingin apa ya, ya mungkin segera ya membentuk kepengurusan baru dan juga kondisinya belum memungkinkan. Jadi mudah-mudahan ini tetap kita dari aspek hukumnya gitu ya masih tetap legal ya. Artinya memang nanti kita akan melaporkan kepada IKA Unpad bahwa kepengurusan sudah terbentuk gitu yang baru. Jadi ini juga menginformasikan, takutnya nanti ada yang bertanya apakah memang sesuai ADRT atau ada sidang gitu ya yang memang sesuai dengan biasanya gitu. Jadi ini diinformasikan di sini supaya semua mengetahui gitu bahwa pemilihan ini sebetulnya juga pemilihan yang legal ya. Tapi untuk efisiensi dan kepraktisan kita buat seperti tadi usulan Pak Nasrul, mungkin nanti akan kita informasikan, sosialisasikan bakal calon 2 ini, lalu apakah dengan e-voting ataukah nanti pada saat kumpul gitu ya pemilihannya, pencoblosannya gitu. Mangga Akang Teteh mungkin bisa memberikan masukan ya supaya nanti bisa kita putuskan hari ini bahwa hari ini tuh ya memutuskan untuk kandidat saja, atau mungkin ada yang mau pemilihan langsung gitu hari ini. Mangga. Boleh, saya lagi begini. Mangga Kang Rus. Ya, makasih. Karena Kang Rus itu pengurus yang lalu, jadi Kang Rus ya pengennya sih buru-buru. Cuman kan ini juga kita tidak memenuhi quorum. Kan masalah quorum. Jadi panitia kan atau pengurus kemarin kan sudah memberikan misalnya angkatan 79, angkatan 69. Nah, itu kan sudah dibuat seperti itu ya. Nah, apakah sekarang sudah memenuhi quorum itu? Karena kalau organisasi yang seperti ini untuk mencapai quorum yang 5+1, saya kira sampai kapanpun tidak akan tercapai ya. Jadi saran Kang Rus, mungkin hari ini 2 kandidat itu bisa diputuskan dengan catatan tadi panitia atau pengurus Kang Nasrul sudah membuat misalnya angkatan tadi yang Kang Rus di awal 60 sampai 69, 70 sampai 79. Nah, itu sampai terakhir mungkin 2022 udah belum ada ya. Saya kira itu mungkin ya. Jadi Kang Rus sebagai pengurus yang lalu amat sangat jangan sampai melintas tahun lagi, tahun 2023. Terima kasih. Baik, Dari terima kasih saya, Pak. Kang Rus. Mangga mungkin Pak Bas. Saya boleh ya. Oh ya, mangga Pak Bas. Sebetulnya dari saya itu sependapat dengan masukan dari Kang Nasrul ya, bahwa hari ini nih kita menetapkan calon dulu. Nah, kalau untuk pemilihan kita perlu lihat dulu ke ADART seperti apa. Dan saya kira kalau sekarang e-voting itu bisa cepat ya. E-voting itu kalau Kang Rus ingin akhir tahun ada sudah bisa. Masih ada waktu 20 berapa hari ini? Sekarang tanggal 16. Masih 15 hari. Dengan e-voting bisa. Bisa Kang. Dan sekarang itu mungkin sekali. Kalau nggak salah waktu pemilihan IKA Unpad juga e-voting.
Sekarang banyak yang e-voting. Jadi kalau hari ini untuk menetapkan kepengurusan atau ketua terlalu mepet ya. Dan masa 30 orang yang milih nih, 30 orang, 31 orang yang milih. Tapi kalau sampai habis, kalau saya usulkan selesai ini kita umumkan ke teman-teman kalau bahwa calonnya 2 gitu ya. Terus nanti di masing-masing teman itu nanti prosedurnya e-voting misalnya. Ya. Nah, tolong dicek di ART-nya. Setahu saya memang harus quorum bagaimanapun kita hargai ya. Cuma 30 orang yang nggak bisa. Ya. Saya kira Pak Basuki ya, mungkin Pak Wid saya potong. Karena kepengurusan dari dulu Kang Yana almarhum ke Pak Rusdi itu masih di kampus di ruang aula ya, kemudian dari ya. Jadi dari Kang Yana ke Pak Rusdi itu di aula. Itu juga tidak semuanya. Kemudian dari Pak Rusdi ke Pak Wahyuli juga itu di Jalan Ciamplas, ya kan? Nah itu seperti ini. Jadi apakah sekarang ditentukan tadi sesuai usul Pak Basuki boleh. Cuman saran Kang Rus jangan melintasi 2022. Ya, betul. Ya, jadi secepatnya ya Kang Rus. Ya. Nggak sabar untuk ini. Misalnya tidak ada lagi, alhamdulillah. Gitu. Ya. Baik, kita dengar dulu Kang Sahrul, Kang Sah Akbar, mangga. Ini Kang, saya belum selesai tadi sudah dipotong. Mangga, Pak Bas, maaf. Jadi sebetulnya begini ya, tadi seperti tadi yang saya katakan, e-voting itu bisa cepat ya. Misalnya kasih batas waktunya berapa gitu ya. Teknisnya saya kira teman-teman dari Unpad sudah tahu itu caranya. Dan kita nanti yang ikut di rapat ini akan menyebarluaskan gitu. Nanti caranya e-voting. Dan sekaligus juga programnya dari masing-masing calon tadi dilampirkan di situ. Ini yang tahu programnya kan cuma 31 orang ini, 32. Jadi saya setuju dengan Kang Rus, jangan sampai melewati 2022. Bisa itu saya kira. Oke, gitu aja Kang Dodo, silakan. Terima kasih Pak Bas. Kita dengar dulu Kang Sah Akbarul, mangga sudah angkat tangan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, Kang Teteh belum bisa nyala video karena lagi di luar kondisinya, jadi belum bisa on call. Terus sebelumnya mohon izin juga untuk berpendapat, Kang Teteh, karena untuk terkait teknis dan ini juga insya Allah sebenarnya saya sepakat dengan kedua akang calon yang ini yang sekarang gitu, Kang Ardiansyah dan Kang Syarif gitu, karena sebenarnya kan yang kita rasa ya, misalnya dari adik-adik yang baru lulus gitu, keresahan kami itu sebenarnya kan dari IKA Farmasi itu adalah ya ketika kami lulus, apalagi yang kita yang muda-muda ini yang baru lulus tahun 2018 apotekernya atau 19 atau 17, 16 lah, dari angkatan 2013 ke bawah itu kita merasa kemarin ini memang hilang arah ya, dalam artian hilang arah ataupun tempat bergantung gitu untuk terkait karir kami, kemudian masalah tempat kami berdiskusi, kemudian untuk jejaring relasi kami kemarin karena mungkin sempat vakum dan mungkin karena terhalang pandemi juga gitu. Dan sebenarnya harapan kami yang dari yang muda-muda ini adalah sebenarnya yang paling pentingnya adalah aktivasi dari IKA Farmasinya sendiri. Dan kami merasa sebenarnya saya pribadi merasa dengan Akang Ardiansyah dan Kang Syarif ini ya sudah merupakan akang terbaik kita juga gitu, dalam artian dan juga sudah paling peduli banget dengan kemajuan dan aktivasi IKA Farmasi Unpad sendiri gitu. Jadi menurut saya sih sudah cukup dengan dua calon ini, kemudian kalaupun bisa ya diselesaikan juga di hari ini gitu, karena semakin cepat aktivasi insya Allah semakin baik juga. Dan insya Allah teman-teman yang lain kemarin juga mungkin banyak banget teman-teman di angkatan yang belum bisa hadir kontribusi semua gitu, dalam artian untuk bisa hadir untuk rapat pada musyawarah hari ini gitu, karena mungkin kendalanya banyak sekali aktivitas ya gitu, dalam artian segalanya.
Nah, tapi sudah insya Allah sih merasa diwakilkan lah gitu, dan merasa yang penting sebenarnya yang tadi itu aktivasi IKA Farmasinya siapapun ketuanya, insya Allah ketika aktivasi itu sudah ada dan IKA Farmasi Unpad sudah aktif kembali, insya Allah nanti kita sudah siap untuk terus berkarya menambah karya-karya lagi lah untuk Farmasi Unpad ke depannya kayak gitu. Jadi Pak Dodo izin mungkin kalau bisa tadi sepakat dengan Kang Rus, kalau bisa ya disepakati hari ini saja biar tidak efektif. Kemudian nanti di hari acara puncak kita juga fokus silaturahmi dan have fun bareng-bareng di sana gitu. Jadi nggak mikirin siapa nih ketuanya di sana gitu. Jadi emang fokus untuk ya silaturahmi, kemudian cari relasi, kemudian saling berkenalan dan lain sebagainya untuk di acara puncak nanti, Kang gitu. Jadi begitu sih mungkin sarannya, Kang. Ya, baik Kang Syah. Izin saya juga ada ide menarik mungkin ya buat Bapak Akang Teteh, gimana kalau kan sebelum voting itu sebetulnya ada musyawarah mufakat ya. Bagaimana kalau kami sediakan break room Zoom. Nah, kami sediakan Kang Ardi sama Kang Sarip berdiskusi berdua gitu ya. Nanti saya sediakan roomnya. Mungkin sekitar berapa menit, silakan, jangan 1 jam gitu ya. Nah, nanti kembali lagi dan mengabarkan ke kami apakah mufakatnya tercapai atau memang perlu dilakukan voting. Karena tadi saya tangkap Kang Syah juga ingin sekarang katanya ya, tadi juga ada ingin cepat gitu. Izin gimana kalau saya, apakah setuju kalau kita buat break room dulu? Setuju. Ya izin Kang. Mungkin nanti ke depan bisa jadi tim atau apa gitu ya, itu mah Iya. hanya sekedar masukan. Apakah memungkinkan kita buat break room untuk disediakan karena memang calonnya berdua gitu. Gimana kira-kira? Kalau saya sih bisa calon ketuanya saja, Kang, insya Allah ikut. Berdua dan dua-duanya mantap. Iya, Kang Arul. Kalau saya mah mendahulukan senior yang udah pengalaman kita ini. Belajar. Setuju. Iya, kalau saya nggak perlu pakai musyawarah udah. Kang Sarip aja langsung kita tunjuk gitu kan. Kalau ini kalau dari saya nggak usah musyawarah ya, untuk apa gitu. Iya. Terima kasih. Sebetulnya saya kembali lagi ya bahwa kenapa saya mendaftarkan dan juga ini di ujung banget gitu. Karena saya juga sebetulnya hari kemarin sudah dapat kabar dari Pak Basuki dan teman-teman. Saya tidak dalam posisi untuk menjadi ketua sebetulnya karena memang mencalonkan maksudnya. Karena saya pikir pasti akan ada teman-teman. Cuman saja tadi tergelitik gitu begitu Pak Basuki laporan kok sampai jam segini tinggal 1 jam kalau tidak salah ya. Kok belum ada yang daftar? Saya pikir ya sudahlah. Kalau memang tidak ada yang mau, saya mau dibubarkan daripada dibubarkan kan kira-kira gitu. Nah ternyata begitu masuk ada Kang Ardiansyah. Posisi saya sebetulnya saya siap mendukung Kang Ardiansyah itu. Kalau Kang Ardiansyah siap untuk menjadi ketua, saya tidak ada masalah gitu Kang Ardiansyah. Saya siap bantu nanti di dalam kepengurusan yang mungkin nanti akan diampu oleh Kang Ardiansyah. Saya siap-siap bantu lah. Intinya kira-kira seperti itu dan saya tidak harus jadi ketua juga tidak ada masalah gitu Kang Ardiansyah. Barangkali mungkin itu, monggo silakan saya serahkan ke teman-teman. Kalau kayak gini saya kira terus boleh pakai itu aja, pakai puting aja, ya kan? Karena masih musyawarah mufakat ini kalau gini, musyawarah mufakat, nggak usah voting. Kalau saya sih tadinya kalau ada presiden dan perdana menteri gitu ya, dua-duanya kan ini bisa bergabung gitu. Sinergis Terus ada ketua 1, ketua 2 gitu ya kemarin. Kita kan tidak ingin memilih dari kedua ini sebetulnya, dua-duanya ini memang ingin menjadi motor lah. Karena memang butuh 2 orang gitu. Kalau menurut saya pengalaman kemarin menggerakkan organisasi IKA yang hebat dan besar ini tuh nggak bisa seorang gitu. Meskipun nggak tahu nanti bentuknya seperti apa, tapi tadi juga Bu Dekan memberi masukan dua-duanya ini ya memang ketua kita gitu ya. Hanya nanti berbagi peran, apakah seperti itu ya, 1 presiden, 1 perdana menteri, atau ketua umum dan ketua harian gitu. Kita nggak ingin memilih sebetulnya dari kedua ini. Nah untuk bentuknya mungkin bagaimana gitu, mungkin kita bisa masuk ke diskusi apakah
bisa gitu ya, Kang Sarip dan Kang Ardi ini memang menjadi ketua kita gitu, karena butuh dua orang gitu ya ininya. Nah itu tinggal bentuk ketuanya itu apa ketua tadi ketua umum, ketua harian, ketua 1, ketua 2. Mangga mungkin ini ya harapan saya sih pribadi dan juga tadi juga Bu Dekan, gimana kalau musyawarah ini untuk menentukan komposisinya ini ya jangan sampai ada satu ya memilih satu di antara dua gitu. Mangga mungkin Kang Dodo, boleh urun ya, rembuk Kang Dodo? mangga Kang Bayu. Jadi saya setelah mendengar masukan dari Pak Basuki sebenarnya menggelitik juga nih. Kan sebenarnya teknologi sekarang digital itu memungkinkan kita untuk e-voting. Kalau kita pakai Google Form itu mungkin 5 menit hasil udah ada itu Kang. Karena kan cepat banget kan. Kita pasti memilih ketua di antara dua itu pasti dua-duanya ketua lah kalau bahasa saya lah ya. Jadi Kang Ardiansa dengan Kang Sarip pasti entah itu ketua 1 atau ketua 2. Tapi intinya bukan di situ kalau saya. Intinya adalah bagaimana kita ini merasa tadi ada bahasanya aktivasi, ada bahasanya guyup, ada bahasanya ngopi. Jadi saya pikir dengan merangkul kita menyebar misalnya contoh saya di angkatan 96. Setelah ada Google Form yang diisi dengan memilih satu di antara dua itu misalnya, otomatis kan nanti ke-track tuh Kang. Angkatan 96 itu berapa yang berpartisipasi di situ. Nah, data itu kan nanti ada di Excel tuh Kang. Nah, kemudian nanti angkatan yang lain juga sama, ya kan menyebarkanlah ke tiap angkatan. Nah, terakhir ditargetkan misalnya seminggu lah atau 4 hari dari tanggal sekarang dengan ya yang misalnya dengan Google Form atau apa gitu itu pasti udah terjaring itu Kang. Nah jadi artinya pada saat kita share ini pencalonan sekarang 2 ini kemudian kita share ke grup kita masing-masing kemudian langsung ada Google Form atau isi e-voting yang harus kita pilih. Nah ini otomatis itu cepat itu Kang. Saya pikir itu lebih menjadi punya rasa juga itu para alumni kita gitu. Artinya mereka mewakili juga kan sesuai dengan ADRT juga dan sebagainya. Saya pikir itu nggak susah dan Kang Nasrul udah pasti ahli lah di digital itu dengan membuat Google Form lah. Sederhana ya, tinggal memilih di antara dua itu, tinggal kita klik masukkan nama, kemudian pilih di antara dua itu, klik, kemudian kirim. Nah pasti ketahuan angkatan tinggal tulis beres. Jadi seperti kata Pak Basuki itu saya pikir menjadi salah satu bentuk awareness juga buat para alumni gitu Kang. Nah, jadi nanti tinggal ujungnya ditemu alumni, kita tinggal gongin aja. Nah berdasarkan e-voting, gong bahwa yang terpilih adalah ini. Nah mungkin istilahnya ada bahasa tadi ketua umum. Ya, Kang Bayu, saya menangkap ya. Jadi gini, maksudnya memang tadi juga saya menyampaikan kalau misalnya untuk lebih merangkul semua anggota gitu ya atau di angkatan itu bagus juga ya tadi usulan untuk e-voting supaya semua alumni itu merasa memiliki gitu ya dilibatkan sehingga nanti ya mungkin tidak seperti sekarang misalnya ada yang tahu atau ada yang belum terpapar gitu informasinya. Memang itu juga satu harapan proses ini bisa merangkul seluruh alumni gitu di semua angkatan. Nah tinggal mungkin tadi 2 hal berbeda ya artinya Kang Sarip dan Kang Ardi itu mohon Kang Ardi ditunggu di ruang. Kang Sarip dan Kang Ardi itu nanti mohon tetap menjadi satu paket gitu ya. Itu mungkin harapan dari kita semua gitu ya. Kemudian nanti ketika mekanisme pemilihan itu mungkin hal lain gitu ya. Mungkin kita sepakati itu karena tadi juga ada harapan bahwa motor atau penggerak IKA itu menurut saya dengan 2 orang ini akan luar biasa lah insya Allah gitu. Ya bahasa sederhananya kalau Kang Ardi mewakili milenial lah. Ya, itu aja Kang Sarip mewakili yang generasi yang luar biasa lah. Yang itu gitu Kang. Nah sekarang tinggal mekanisme ya, mangga mungkin tadi Kang Ardi. Oh ya. Mungkin mereka sedang berdiskusi. Mangga ini Kang. Itu diskusi aja itu Kang Kurnia, Kang Dian. Nah sekarang tadi pesannya kan itu ya mereka berdua ini menurut saya harus betul-betul kita usung terus ya. Nah sekarang mekanismenya tadi saya setuju untuk melibatkan seluruh alumni itu mekanisme e-voting itu bagus sekali ya.
Tapi tetap cepat gitu ya, mungkin tetap secepatnya. Kang Ardi sama Kang Sarip sudah ada di break room, jadi mungkin beliau-beliau sudah berdiskusi ya, sedang berdiskusi. Mangga mungkin yang lain ada yang ingin menyampaikan. Kang Kurnia ya, Mangga tadi Kang Dila kalau nggak salah ya. Mangga Pak Kurnia tadi masih di mute. Ya, bisa Pak. Ya udah. Pak Dodo, pertama bahwa voting bagaimanapun juga menurut saya harus dilakukan Pak. Karena sekarang yang kita kumpul ini kan hanya 30-an. Jadi jangan sampai ada hak suara dari warga alumni ini lalu terambil gitu. Biar aja mereka nanti akan menentukan apakah Pak Sarip, apakah Pak Adri, mereka yang menentukan. Cuman kita barangkali kewajiban kita menginformasikan dua calon ini sedetail mungkin. Itu siapa, ini siapa. Dan tentu aja harus dilampiri dengan ya visi misinya mereka juga gitu. Nah, nanti votingnya tetap aja dilakukan Pak, itu cepet kok kalau voting seperti itu. Izin, Kang. Ini Kang Sarip sudah kembali ke main room. Iya. Mohon izin. Barusan saya sudah berdua ngobrol dengan Kang Ardi ya, Kang Ardiansah. Saya kira gini. Pada intinya kita berdua sama-sama peduli ya, sama-sama ingin memajukan IKA ini, paling tidak minimal kita aktivasi lah. Masalah programnya seperti apa saya masih belum tahu, tapi tentunya adalah aktivasi dan untuk menghidupkan kegiatan IKA sebagaimana harapan daripada rekan-rekan sekalian tadi kan kira-kira gitu. Nah tadi kami sudah sepakat dengan Kak Ardianto, daripada kita panjang-panjangan kira-kira seperti itu. Tadi sebetulnya saya minta beliau menjadi ketua gitu kan. Tapi malah beliau merasa sungkan, ya sudahlah. Kalau memang beliau merasa sungkan, saya siap lah untuk menjadi ketua. Ya. Biar Kang Ardiansah bisa masuk di dalam tim utama penggerak daripada IKA ini. Barangkali mungkin itu deh untuk dari sisi saya. Itu adalah pendapat dari kami berdua, tetapi apabila memang panitia atau rekan-rekan berpendapat lain dan juga misalkan dianggap tidak sesuai dengan ADART, artinya kalau sampai seperti itu, maka yang terjadi adalah saya mundur biar jadi calon tunggal Kang Ardi kan kira-kira gitu. Kira-kira seperti itu atau kira-kira seperti itu mungkin demikian gitu Kang Widodo dan teman-teman sekalian. Hasil dari kami Kang Sarip dan Kang Ardi yang sudah bermusyawarah ya tadi dari Kang Sarip. Mungkin Kang Ardi mangga menyampaikan ya tadi masuk kepada room ya berdua ngobrol ya, tentunya dari Kang Sarip tadi apa yang disampaikan itu sudah benar ya. Jadi sebenarnya intinya kita pengen ada sosok yang bisa memajukan IKA, dan saya juga ada di dalam diri Kang Sarip. Jadi ketika Kang Sarip ngomong saya mundur aja, saya kaget ini gimana? Jadi saya nunggu Kang Sarip yang dideklar pada jam ini juga gitu. Loh kok malah Kang Sarip yang mundur? Saya kaget gitu. Aduh, saya udah tenang-tenang Kang tadi tuh. Ini udahlah Kang Sarip aja, saya bilang kamu sekarang mau besok mau misalnya Kang Sarip juga minta bahan apa ke depan IKA yang saya tahu ya mungkin saya kasih gitu, tadinya mau gitu. Saya juga nggak mau nyebarin flyer, udah kesana pikirannya gitu mau kapan atau besok. Pokoknya kita kesini hadir peduli dengan alumni, dengan Farmasi Unpad. Kita pengen support, pengen dukung bagaimana Farmasi Unpad bisa berkiprah di tingkat nasional dan global gitu. Apalagi ada Kang Sarip di sini, saya siap membantu 1000%. Baik, hatur nuhun Kang Ardi. Nah ini kan keduanya sudah bermufakat ya. Memang tadi saya sepakat sih untuk melibatkan semua anggota ya, angkatan itu juga perlu ada semacam tadi lah menggerakkan lagi itu ya. Tapi mungkin bentuknya tidak dengan kegiatan voting untuk ketua ya, karena tadi kalau secara musyawarah mufakat sebetulnya sih kita udah cukup ya udah selesai jelas. Ya. Udah selesai ya. Ya. Nah, tinggal nanti Kang Sarip dan Kang Ardi sekali lagi tetap satu paket ya, nanti silakan bermusyawarah lagi. Jadi memang harus lebih banyak lah motor-motor penggerak di IKA ini diperbanyak sehingga nanti kita semua tadi ada yang milenial juga aktif ya, seneng gitu, yang
bukan kolonial Pak Bas apa? Oh, keren. Ya, Kang Sarif kan generasinya Pak Dodo itu sama. Kang Sarif. Jadi memang itu harapan kita semua gitu ya. Jadi sekarang sudah ada penggerak lagi. Mungkin Pak Ivan tadi sepertinya ada ya, mangga kita dengar dulu dari Kang Ivan, mangga. Ya, halo. Ya, silakan Kang Ivan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, Akang Teteh semua, dan juga mungkin teman-teman di ruangan ini, salam hormat saya buat para senior. Di sini ada abang saya, Bang Ardi nih yang calon ketua nih, dan juga Pak Sarif ya, Kang Sarif, dan juga Pak Basuki dan juga yang lainnya. Saya kira tadi kita tegang juga ini ya, ada 2 calon, ada beberapa opsi, tapi akhirnya saya kira ini sudah ada titik terang bahwasannya salah satu akan menjadi ketua. Tetapi mungkin kalau boleh usul tadi sesuai dengan Pak Dodo sampaikan, memang kalau bisa satu paket ini. Karena saya yakin kedua kandidat ini punya visi dan misi yang kuat gitu. Sehingga kami berharap nih Kang Sarif dan juga Kang Ardi tetap dalam satu paket, kemudian mungkin membuat program. Dan juga tadi kalau ada program-program untuk menarik anggota ya, mungkin itu akan lebih baik bukan dalam bentuk voting ya, betul-betul dalam bentuk program ya, yang mungkin kita sudah buat, atau mungkin ada momen nanti temu alumni di Disnatalis kita bisa sosialisasikan. Saya kira itu, dan saya sangat salut juga ke Kang Sarif dan juga Kang Ardi dan juga teman-teman di sini yang punya kepedulian tinggi juga terhadap IKA Unpad. Saya kira itu sih Pak Dodo. Artinya mungkin kita sudah jelas ini siapa ketuanya, tinggal kita putuskan, nanti kita berembuk lagi terkait program apa nih yang mau kita kembangkan. Terima kasih. Terima kasih Kang Cipta. Sebelumnya ini sesepuh Pak Basuki, mungkin supaya kita tenang ya hasil dari musyawarah tadi seperti apa. Mangga Pak Bas dan Pak Kurnia mungkin nanti. Adik-adik semua ya, ini semuanya adik-adik saya ini. Saya cerita sedikit. Ikatan alumni ini berdiri sekitar tahun 1982. Ya. Waktu itu ada Kongres ISFI di Jakarta, dan kita kumpul-kumpul di restoran di sebelah Hotel Indonesia. Itu kita sepakat bentuk ikatan alumni. Dan waktu itu sepakat yang terpilih adalah Kang Gandar, almarhum, dan saya jadi sekretaris. Jadi saya untuk IKA ini memang sudah dari awal saya terlibat. Kemudian setelah Kang Gandar cukup lama, kemudian waktu Kongres ISFI di Semarang, pemilihan baru, saya yang terpilih. Gitu. Dan seterusnya. Artinya saya concern dengan IKA ini karena ikut dulu terlibat dalam waktu kelahirannya gitu. Nah, terus tentang hasil musyawarah dari kedua calon ini, kita sudah sepakat pertama di forum ini bahwa calonnya 2 ya. Terus tadi ada masukan terutama dari Kang Arul tadi kan, terus kemudian dari Kang Ruswanto yang agak beda gitu. Tapi ya itu masukan, dan dua-duanya bisa diterima gitu. Karena kalau saya tadi atau Kang Arul mungkin juga berpikirnya kita lihat dulu ADART gitu ya. Jangan sampai terus main tunjuk gitu. Tapi tadi alhamdulillah dari kedua calon ini di break room sudah sepakat untuk mereka apa namanya? Ya satu berembuk itu sepakat, mereka duanya jadi duit tunggal lah kayaknya gitu, ditunggal untuk kepengurusan IKA. Jadi menurut saya sudah cukup ini Kang Dodo dan Ibu Bapak sekalian, bahwa kita sudah rasanya sudah nggak perlu voting lagi, calonnya sudah 2 dan sudah sepakat, sudah ada musyawarah di antara mereka berdua bahwa mereka sepakat untuk tidak bersaing dan sepakat untuk saling bekerja sama. Tinggal nanti dari panitia atau Mas Kang Dodo atau yang lain mengumumkan ke pengurus ataupun ke anggota bahwa pertemuan hari ini menghasilkan 2 orang calon, dan 2 calon ini sudah sepakat untuk 1 ketua, 1 nggak tahu apa, sekjen atau apa gitu ya. Dan tentunya sekjen ya, itu motornya itu.
sekjennya itu, sekretaris. Dulu saya juga senang sekali gitu sekretaris itu, ya, diangkat Pak Gadar. Ya, walaupun dulu sekolah saya lama di farmasi, tapi nggak bisa lepas dengan farmasi. Gitu. Ya. Jadi Pak Dodo, Pak Panitia, yang lain juga, Kang Arul, juga Kang siapa nih, Tipta ya, Bayu. Jadi saya usulkan, ya kita dari hasil pertemuan ini diumumkan terpilih 2 calon itu sepakat untuk bekerja sama. Jadi tidak ada voting, jadi hasilnya ini adalah musyawarah mufakat. Mufakat. Ya. Setuju. Ya, tinggal nanti kalau berdua ini menyusun kepengurusan program nanti dikenalkan pada waktu Dies atau reuni akbar itu yang bulan Januari ya. Ya, Dan Januari, betul. harapan saya besar sekali, IKA ini harus lebih bagus dari yang pengurus sebelumnya ya. Saya ingat zaman saya dulu, Pak Dodo, mungkin Bu Ajeng masih ingat ya Ibu. Kita dulu mengumpulkan buku ya dari alumni itu, buku-buku dikumpulkan di Ciamplas di rumah Kang Ganda, rumah dinasnya, dibawa ke kampus. Ya. Ini buku sekian banyak sumbangan dari saya juga termasuk buku-buku dulu kimia, apa lagi ya, buku biologi yang sudah saya nggak baca lagi gitu ya, karena pekerjaan saya sudah jadi di pabrik gitu. Saya sumbangkan aja semua gitu. Mudah-mudahan waktu itu rasanya udah bangga sekali bisa terus membangun perpustakaan sempit di gedung D dulu ya kalau nggak salah. Ada perpustakaan di situ. Kebetulan dekannya Pak Karyono, saya kenal baik beliau. Saya minta supaya ruangan perpustakaan ditambah. Beliau bilang duitnya nggak ada. Oh, alumni yang keluarin duit. Gitu, gaya kita dulu. Ketua jurusannya Ibu Sri kalau nggak salah dulu. Ya, artinya sebetulnya kalau tadi sebelum rapat ini ada yang nanya ke saya, alumni itu apa sih manfaatnya? Saya bilang banyak. Kalau yang mengelolanya baik, banyak sekali bisa dikatakan. Ya, banyak. Kalau nggak ada ya, kalau pengelolanya berhalangan terus ya gini-gini aja, nggak. Banyak yang bisa dikerjakan. Entah untuk masyarakat, untuk fakultas, untuk mahasiswa, untuk alumninya sendiri. Ya, misalnya ada bursa kerja atau buat menarik yang adik-adik baru lulus mencarikan kerja gitu ya, seperti tetangga kita itu kan begitu. Ada yang baru lulus, ada yang butuh bantuan cari kerja, ada yang bisa memberikan kesempatan begitu. Siapa tahu gitu. Oke, terima kasih itu Pak. Agak panjang, mohon maaf waktunya mengganggu. Terima kasih Pak Basuki. Ini kalau sesepuh sudah bicara dengan penuh kebijaksanaan mah ya udah ya, kita juga akan mengamini dan menjadi bekal untuk kita semua lah, terutama kepada Kang Sarip dan juga Kang Ardi ya, nanti yang akan menjadi lokomotif IKA ke depan. Oh iya, saya satu lagi, mohon maaf sama Pak Sarip, tadi saya todong. Udah saya usulkan Pak Sarip di grup yang lain, di grup lain. Udah ya, Pak Sarip sudah aja. takdirnya ini Ya, di jury time ya. Jury time. Dan gitu Pak. Ya, mungkin sepertinya semua sudah clear ya, sudah jelas, dan mengenai ADART nanti kita akan telusuri, tapi sebetulnya nanti istilah sekjen dan sebagainya ada sih di ADART-nya, nanti kita akan menyesuaikan. Baik, Akang Teteh, dengan demikian hasil dari musyawarah mufakat ya, sesuai dengan sila keempat Pancasila kita gitu, itu lebih tinggi dibandingkan voting sepertinya. Dan dengan penuh itikad baik ya, kita semua tadi sudah menetapkan gitu bahwa ketua IKA untuk periode 2022-2026 ini adalah Kang Sarip Hidayat, dengan nanti tetap satu paket dengan Kang Ardiansah gitu ya. Baik, dengan demikian kita itu juga Kang Bayu bisa itu Kang. Ya, nanti Kang Bayu itu potensi siap itu mah, ini yang hadir di sini siap potensi untuk nanti menjadi pengurus gitu. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, farmasi veteriner itu hasil musyawarah mufakat nanti akan kita buatkan berita acaranya. Terima kasih.
Baik. Selanjutnya dipersilakan mungkin kepada MC ya untuk melanjutkan. Mangga, tur nuhun. Alhamdulillah kegiatan musyawarah pemilihan Ketua IKA Farmasi Unpad sudah selesai dilaksanakan dan selamat kepada Bapak Apoteker Syarif Hidayat sudah terpilih menjadi Ketua IKA Farmasi Unpad yang baru yang akan dibantu dengan Bapak Apoteker Ardiansyah Kahuripan MSI. Acara selanjutnya yaitu penyerahan jabatan secara simbolis dari Ketua IKA Farmasi Unpad yang lama kepada Ketua IKA Farmasi Unpad yang baru. Kepada Bapak Ruswanto dan Bapak Syarif kami persilahkan. Apa yang diserahkan nih? Karena dalam bentuk saya kira simbolik aja, untuk simbolik. simboliknya ya saya pesan untuk Kang Syarif sama Kang Ardiansyah ya, jangan dilihat pengalaman kami yang lalu ya, itu mohon nanti Kang Syarif sama Kang Ardiansyah mudah-mudahan IKA-nya lebih maju lagi. Itu aja saya kira. Amin. Mungkin nanti secara simbolik kita acarakan di acara Dies ya. Secara simbolik realnya ya. Saya kira itu dulu Kang Syarif. Untuk segalanya nanti saya brokkan di acara Januari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ruswanto. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Apoteker Syarif Hidayat sebagai Ketua IKA Farmasi Unpad yang baru. Kepada Bapak Syarif, kami persilahkan. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengkoreksi dulu ini Mbak, karena saya hanya sarjana farmasi nih. Nah ini yang perlu dipastikan juga di ADART. Apabila ketuanya harus apoteker, maka keputusan hari ini menjadi tidak sah, kan kira-kira gitu. Saya hanya sarjana farmasi saja karena tidak selesai, karena saya mengejar untuk langsung bekerja pada waktu itu. Baik, tentunya pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, kepada seluruh panitia yang sudah berusaha mengadakan acara ini, juga kepada senior kami Pak Basuki, Pak Kurnia, Pak Ruswanto dan teman-teman semuanya yang sangat-sangat masih peduli dengan farmasi ini gitu. Dan juga tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada rekan-rekan semua, kepada saya dan juga kepada Mas Ardiansyah untuk menggawangi IKA dalam periode 4 tahun ke depan. Insya Allah saya dengan Pak Ardiansyah akan mencoba berbuat yang terbaik yang bisa kami lakukan. Amin. Ya di dalam untuk menggawangi IKA Farmasi ini, sehingga harapan dan juga keinginan dan juga Farmasi Unpad, IKA Farmasi Unpad jurusannya dan juga Unpad dalam bentuk yang lebih besar bisa menjadi lebih baik lagi, namanya juga menjadi semakin baik, dan juga keberadaan daripada IKA ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama untuk alumni, kemudian juga untuk fakultas dan juga untuk Unpad, dan tentunya juga untuk Indonesia secara umum. Kami insya Allah akan segera menindaklanjutin apa yang sudah diamanatkan pada siang hari ini. Nanti kami akan membentuk grup barangkali. Grup dan formatur dengan rekan-rekan yang intinya kelihatannya ada di Jatinangor ini ya. Karena saya sendiri memang lokasi saya ada di Jakarta, cuman untungnya saya dengan Pak Ardiansyah ini lokasinya dekat gitu, jadi kapan-kapan saya bisa mengundang beliau atau saya ke tempat beliau untuk bersama-sama berbicara secara langsung. Dan juga terima kasih kepada Pak Ruswanto dan juga rekan-rekan pengurus IKA sebelumnya yang sudah bisa menyelesaikan pekerjaannya, tugasnya meskipun masih secara informal tentunya ini sampai dengan hari ini, dan meneruskan estafet kepada kami. Kami sebetulnya tidak muda lagi Pak, tapi insya Allah saya usia sekarang 56 Pak, mau 57, jadi masih ada 3,5 tahun lagi saya bekerja. Tahun 2026 insya Allah saya pensiun. Semoga dengan kesibukan masih muda Pak, di 56 Bapak masih muda. Dengan kesibukan kerja yang ada, saya masih bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya dan tetap akan mengutamakan kegiatan daripada IKA ini. Dan tentunya terima kasih atas kerja keras rekan-rekan panitia dan juga kerja keras selama ini dari pengurus
periode sebelumnya yang tentunya adalah tidak mudah untuk menjadi pengurus pada masa yang berat ini karena memang adanya COVID-19 ya. Dan selanjutnya tentunya nanti pada pertemuan di Bandung ya untuk acara reuni Fakultas Farmasi, insya Allah kami bisa untuk menyampaikan hal-hal, melaporkan perkembangan yang ada dan juga rencana-rencana yang mungkin bisa kita siapkan dalam 4 tahun ke depan. Barangkali mungkin itu aja. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaannya dan semoga kami bisa melaksanakan dengan baik dan pertemuan kita ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami sampaikan dan kami kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Tuh, hebat kan? Baru sarjana sudah bekerja. Terima kasih dan selamat sekali lagi kepada Bapak Syarif yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga dapat memajukan Farmasi Unpad yang lebih baik lagi. Terakhir kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita tutup acara hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai tapi dicukupkan. Mari kita tutup acara hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Saya Mutiara dan saya Jessica pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.